Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita jeda sejenak, sholat asar, alhamdulillah hari ini turun hujan. Mudah-mudahan hujan ini menjadi berkah tentunya ya, karena kita ada dua keutamaan. Yang pertama, keutamaan sebagai penuntut ilmu. Yang kedua, keutamaan ketika hujan. Apa tuh? Maka keutamaan di antara keduanya adalah dua hal tersebut merupakan waktu di mana doa itu mustajab katanya. Benar nggak? Jadi kita berdoa mudah-mudahan di perjumpaan sore hari ini di tengah fadilah penuntut ilmu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap doa akan didengar, ditambah juga kondisi yang saat ini tengah hujan, di mana hujan juga merupakan satu keberkahan ya bagi umat muslim yang memandang hujan itu. Karena di dalam hujan itu terkandung yang namanya NPK, unsur-unsur yang membantu tanah untuk menyuburkan atau menumbuhkan tanaman-tanaman. N-nya itu apa? Ada yang tahu nggak? N-nya itu nitrogen, P-nya itu fosfor, K-nya kalium. Jadi hujan inilah membantu daun-daun bisa tumbuh. Nanti besok datang sinar matahari, mereka berfotosintesis. Jadi mudah-mudahan sore yang berkah ini kita lanjutkan ya kajian tholabul ilmi kita. Baik, sampai mana tadi ya? Sampai sore hari ketika saya berdiskusi mengenai IQ, SQ dan IQ, EQ dan SQ ya. Intelligent, mohon maaf. Intellectual question, emotional question dan spiritual question. Baik. Jadi obrolan kemarin itu sampai pada kami itu atau saya lebih tepatnya membicarakan berbagai hal tentang filsafat ya, mulai dari filsafat ilmu, apa itu kontingensi, apa itu hukum kausalitas. Nah teman-teman kalau hari ini belum memahami hal-hal tersebut, apa yang saya sebutkan ini nanti silahkan dipelajari lagi ya, atau menjadi trigger untuk teman-teman mau ikro ya, belajar lebih banyak. Nanti saya ceritakan ya kenapa saya menyinggung tentang filsafat ilmu, apa itu kontingensi, apa itu kausalitas. Bahkan kami membicarakan sampai free will. Apa tuh free will? Tanda tanya lagi tuh kan, free will. Kami membicarakan tentang free will. Kemudian dari situ obrolan mengarah kepada teisme dan ateisme. Teisme itu adalah produk pemikiran yang mempercayai akan ketuhanan, sementara ateisme adalah yang tidak mempercayai Tuhan. Dari situ berkembang lagi sampai ke arah filsafat naturalis. Apa tuh filsafat naturalis? Semua itu atau arah obrolan itu bermula dari ketika ya saya dan teman-teman atau anak-anak itu membicarakan tentang hukum Big Bang dan apa yang terjadi sebelum Big Bang, gitu ya. Mengarah lagi kepada kajian filsafat kosmologi. Apa tuh filsafat kosmologi? Udah berapa tuh tadi tuh? Filsafat ilmu, kontingensi, kausalitas, free will, kemudian filsafat naturalis, yang keenam filsafat kosmologis, ketujuh filsafat ilmu mungkin ya, dengan memahami bagaimana apa itu paradigma empiris, apa itu paradigma saintifik,
indrawi, non-indrawi. Lalu singkat cerita, kenapa sih saya hari ini men-spill gitu ya, men-trigger teman-teman itu untuk memahami kajian-kajian filsafat? Karena ternyata apabila kita melihat dinamika atau fenomena dakwah hari ini, perspektif insider ataupun outsider tadi, contohlah hari ini tuh banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa fenomena di mana perspektif insider contohnya mengkritik para penghafal Al-Quran. Beneran dikritik. Logika argumentasinya begini. Sekarang kan zaman udah canggih ya. Al-Quran itu sudah ada di handphone. Iya kan? Kalau zaman dahulu wajar manusia itu atau umat muslim itu menghafalkan Al-Quran. Karena dulu belum berkembang metode tulis. Ya. Dulu kan Al-Quran ketika dia pertama kali turun, dia kan dicatat di pelepah kurma, di batu, gitu kan. Sebelum dibukukan di era kekhalifahan Utsman ya. Itu argumentasinya seperti itu. Logikanya masuk, tentu ya, argumentasi itu bisa dipahami secara rasionalitas dan logika kita ya. Ngapain sih Al-Quran dihafalkan, dimana saat ini sudah ada handphone, kita tinggal mau cari ayat apa, surat keberapa, sudah semudah itu gitu. Sementara kita tahu di pesantren-pesantren terutama atau mungkin teman-teman sudah tahu lah, kemuliaan penghafal Al-Quran. Ini kan fenomena dakwah ya. Lalu bagaimana teman-teman itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul apabila ada argumentasi-argumentasi semacam itu? Maka disebutnya katanya orang Islam hari ini tuh hanya sebatas ini, apa ya, bukan formalitas ya, tapi lebih ke hanya meneruskan sejarah saja gitu. Jadi menghafal itu ya perintah orang tua, perintah lingkungan kalau dia berada di pesantren gitu. Sebetulnya hal yang ya mereka anggap sia-sia gitu. Itu pertama. Atau yang kedua, argumentasi seputar teologis. Ini yang keberapa tuh? Ke-7, ke-8 itu teologi. Argumen-argumen teologi tentang ya teisme dan ateisme. Itu kalau kalian melihat fenomena hari ini itu banyak sekali, beneran. Dan mereka itu pinter-pinter, intelektual mereka itu, bahan bacaan mereka itu bagus-bagus gitu. Lalu kalau teman-teman tidak membekali diri, ya, bagaimana teman-teman bisa menjawab? Kalau untuk kontra argumentasi atau debang istilahnya, itu saya pernah nulis juga sih di Medium saya itu, menggunakan asumsi game teori. Kenapa Al-Quran itu masih layak untuk dihafalkan berdasarkan paradigma saintifik, bukan paradigma yang mengandalkan sifat rasional ataupun ya sebatas logika gitu. Karena ternyata banyak juga yang membantah Islam hari ini itu menggunakan logika-logika yang ya tadi, entah itu prinsip insider ataupun prinsip outsider tadi. Dimana logika-logikanya, nah teman-teman juga nanti harus belajar nih. Kalau di pesantren kan kita mengenal ilmu mantik namanya ya, atau ilmu logika, ya kan? Banyak yang menggunakan logika-logika yang sebetulnya kalau kita menggunakan kontra argumentasi itu logical fallacy-nya itu banyak sekali, kesalahan berpikir secara logikanya ya. Itu di tulisan saya itu saya mendebang atau menggunakan argumentasi
kontra-argumentasi menggunakan perspektif teori-teori yang saintifik. Salah satunya game teori, blockchain. Sehingga sebagai umat muslim kita harus berbangga bahwa Al-Quran yang kita yakini sampai hari ini itu tetap menjadi satu kitab suci yang sangat terjaga keotentikannya dan kemurniannya. Mungkin nanti kedepannya saya bisa memberikan banyak argumentasi tentang ini ya. Nah itu, di situ. Sehingga dakwah di era hari ini tidak hanya saja berbicara tentang fenomena, memahami prinsip-prinsip secara insider atau secara internal, apa yang terjadi di lingkungan internal, apa yang terjadi di lingkungan eksternal, tapi juga karena era keterbukaan informasi, internet, media sosial, sehingga orang-orang itu banyak belajar hari ini ya. Nah masalahnya belajar itu kan ada yang belajar dengan guru dan ada yang belajar otodidak. Tentu teman-teman sebagai santri memahami betul kalau belajar tanpa guru maka gurunya setan gitu kan. Atau temennya Rihwan, Eji juga pernah bertanya kan, ngapain kita belajar hari ini? Karena kita bisa belajar sendiri di rumah. Tinggal mau belajar apa, tinggal kita cari aja di internet, ada kan? Jadi ngapain belajar? Ngapain datang ke majelis ilmu? Atau ada lagi yang mengatakan bahwa diri kita ini adalah guru terbaik. Ya mungkin pengalaman maksudnya kali ya, pengalaman itu guru terbaik. Jadi nggak perlu guru, cukup dengan pengalaman itu sudah jadi guru yang terbaik. Nah itu gimana coba? Untuk memberikan kontra argumentasi yang dalam kontra argumentasi tersebut tetap kita bisa menjalankan argumentasi-argumentasi yang logik, empirik, rasional, tantangan, bener itu tantangan. Oke, pertanyaan pertama yang kemarin teman-teman ajukan ke saya itu mau itu, saya jawab begini. Saya bilang memang kita tidak memungkiri bahwa pengalaman adalah guru terbaik, atau kita sendiri pun dikaruniai hati yang bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Di situ kita bisa isi hati kita itu bisa menjadi guru kan bagi kita. Tapi pertanyaannya sekarang Anissa bisa nggak ngelihat apa yang ada di bibir sebelah bawah Anissa di sini? Bisa nggak ngelihat? Coba. Enggak. Rihwan bisa nggak ngelihat di belakang telinga Rihwan ada apa? Bisa nggak ya simet di dia gitu kan? Kan nggak bisa. Butuh orang ketiga, ya nggak? Butuh kaca. Nah, itu fungsi guru kan di situ. Untuk melihat blind spot disebutnya. Kalau kita supir truk kan ada blind spot ya, yang titik yang nggak bisa kelihatan di spion, nggak akan kelihatan di spion itu. Contoh kalau di truk blind spotnya kan tentu di belakang, umpamanya di sini gitu ya. Kalau kita pakai kendaraan roda 2 umpamanya kita lagi di belakang truk gitu kan. Ini kan blind spot, dimana oleh spion itu tidak nampak blind spot itu gitu. Hanya bisa dilihat oleh siapa? Oleh pihak ketiga. Itulah fungsi guru kan di situ sebagai pihak ketiga untuk memperlihatkan apa yang mungkin sama kalian itu tidak kelihatan. Ini baru logika. Kita nggak menggunakan logika dalil atau hadis atau Al-Quran lah ya. Kita menggunakan logika rasional aja dulu deh untuk memberikan kontra argumentasi hal-hal semacam itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya sekarang mah nggak usah ada guru, belajar mah bisa sendiri kan gitu kan. Ya bener sih ya, bener nggak? Anissa mau tahu ilmu apa? Sekarang zaman udah terbuka, bahkan lebih lagi. Sekarang kan ada artificial intelligence dengan generative train
transformer itu ya, atau GPT itu ya, Generative Pre-trained Transformer, atau istilahnya LLM lah ya, Large Language Model. Itu kalian mau nanya apa? Kalian kepo apa? Tinggal dijawab sama GPT aja itu udah bisa jadi guru hari ini, Bang. Lalu apa fungsinya kami hari ini itu apa? Di saat kalian itu sudah bisa belajar mandiri sendiri, tidak butuh guru. Coba mindset kalian dibuka tidak sebagai perspektif santri. Kalau santri mah didikannya dari awal kan memang ya adab itu kan mendahului ilmu kan. Ya kalau yang bukan santri, yang tidak belajar agama dari kecil umpamanya, tidak mengenal Islam dari lahir umpamanya, tentu kan logika-logika semacam ini kan rasional, betul nggak? Ya juga ya, nggak butuh guru hari ini mah. Tinggal belajar aja, nanya ke ChatGPT, mau belajar ilmu apa? Semuanya bisa dijawab. Kita bisa belajar otodidak, gitu kan? Nah, sebagai generasi-generasi yang meneruskan semangat dakwah ini, lalu gimana kita membantah argumentasi tersebut? Nah, saya akan jawab. Kebetulan saya masih ingat jawaban Pak Aji kita ketika beliau menjawab begini, memang internet itu banyak ilmu di sana, tapi tidak terfilter ilmu tersebut, ya. Ada ilmu anak SD, ada ilmu anak SMP, ada ilmu anak SMA, ada ilmu anak S1, S2, S3. Sekarang anak SD tiba-tiba belajar mata pelajaran anak SMA. Apakah tidak akan terjadi jumping conclusion atau mengambil kesimpulannya tuh jump gitu. Di saat kan teman-teman kalau sekolah kan kelas 1 dulu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, baru SMA. Kan ada urutannya, ada hierarkinya. Belajar itu kan step by step kan. Nah itu kalau tanpa guru, terjadinya jumping conclusion tadi. Karena dia belajar menafsirkannya, dia menafsirkan sendiri pada akhirnya. Sementara secara logika aja, teman-teman ketika SD baru belajar 1+1, tiba-tiba harus belajar sin, cos, tangen umpamanya. Apakah mengerti? Kan enggak ya? Gitu loh. Itu kan jawaban. Berarti apa? Tetap dibutuhkan guru. Untuk apa? Sebagai filter. Kalau dalam ilmu komunikasi itu disebutnya sebagai bukan hanya sebagai opinion leader ya, tapi sebagai apa itu istilahnya, penyaring informasi gitu ya, gatekeeper disebutnya dalam teori komunikasi itu ada tuh, nanti belajar ya, gatekeeping teori namanya, nanti coba belajar. Jadi fungsinya itu sebagai gatekeeper. Jadi nggak semua informasi itu bisa mentah-mentah bulat-bulat kita terima. Makanya menjadi mahasiswa itu kita akan belajar, atau menjadi santri itu kalian akan belajar minimal filsafat ilmu. Bagaimana kita itu memahami kaidah-kaidah keilmuan. Ya. Karena nggak semua ucapan itu isinya ilmu pengetahuan. Ya. Karena ada ucapan itu yang hanya sebatas opini, ada yang hanya sebatas asumsi, ada yang hanya sebatas pendapat pribadi. Ya mending kalau pendapat, opini, asumsi itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, bukankah itu yang namanya sok tahu? Bukankah itu yang namanya udah sesat menyesatkan nanti pada akhirnya gitu kan? Ini fenomena loh terjadi hari ini loh, beneran. Orang nggak tahu apa-apa tapi dia bukan pakar di bidangnya, tapi dia menceritakan, menjelaskan, mengkomunikasikan hal yang dia sendiri bukan ahli di bidangnya. Apa itu nggak bahaya ya?
bahaya betul itu, ya kan? Banyak loh yang kayak begitu tuh, beneran. Nah ini yang jadi fenomena tantangan hari ini gitu. Dimana orang itu dengan negara kita yang demokratis ya, semua saja bisa berbicara, ya semuanya bisa berbicara dong, bener kan? Tapi kalau berbicaranya tanpa data, tanpa fakta, kalaupun dia menyertakan data, menyertakan fakta, tapi terjadi logical fallacy, ya, salah melakukan interpretasi data, itu kan bisa menyesatkan. Selain sesat berpikir, juga menyesatkan. Nah itu yang bahaya hari ini tuh. Maka kita perlu membekali diri dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan agar ya seperti yang saya contohkan tadi, apabila kita mendapatkan satu narasi, argumentasi atau pertanyaan, baik itu insider ataupun outsider, setidaknya kita punya filter mana yang kita anggap ini adalah pertanyaan kritis atau mana yang kita anggap ya ini adalah pertanyaan yang salah paham atau ya logical fallacy tadi, kesalahan berpikir secara logika. Teman-teman juga harus banyak belajar nanti logical fallacy, macam-macam turunannya banyak lah logical fallacy itu. Ada hasty generalization, banyak lah pokoknya. Nah, teman-teman nanti belajar logical fallacy. Sebenarnya kalau di pesantren mah ya itu ilmu mantik sih ya, jadi itu ya ilmu mantik gitu. Dan sekarang kan banyak orang-orang yang mengkritik Islam, tapi dia sendiri tidak paham Islam. Seperti memahami apa bedanya agama dan keberagamaan. Teman-teman juga untuk memahami dakwah, fenomena dakwah, ataupun ilmu komunikasi yang spesifik mengkaji tentang dakwah. Apa itu agama, apa itu keberagamaan? Kalau agama itu kan sifatnya dogma, doktrin, atau hal teologi. Tapi kalau keberagamaan, cara kita memahami dogma tadi, makanya berbeda-beda, ya kan? Ayatnya mah satu. Inilah yang disebut oleh Friedrich Schleiermacher itu sebagai hermeneutik, ya. Filsafat hermeneutik, nambah lagi 9 filsafat hermeneutik. Ayatnya mah satu, sholat subuhnya mah satu, ya. Maksudnya sholat subuhnya mah 2 rakaat. Tapi kan ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Tarawehnya mah satu. Taraweh itu di bulan Ramadan. Tapi ada yang 11, ada yang 23. Nah ini loh maksud saya. Ini perspektif insider berarti kan. Di situ saja banyak terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Ya, kalau perbedaan pandangan berdasarkan dalil, berdasarkan hal-hal yang empirik yang kita terima secara dalil-dalil keilmuan ataupun dalil-dalil yang kita kenal sebagai sanad, ya, sanad keilmuan dan sebagainya, tentu itu tidak masalah ya, karena perbedaan itu bagian dari rahmah gitu kan. Tapi kalau kritik-kritik itu ditujukan karena banyak sekali hari ini tuh ya, tadi yang saya bilang ya, orang tidak mengenal Islam, tapi dia berbicara banyak tentang Islam. Contoh, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak kan orang itu yang sukanya itu amar ma'rufnya aja. Sementara yang nahi mungkarnya dianggapnya radikal, dianggapnya galak, dianggapnya tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Gitu kan? Gimana ngebantahnya dong? Bukan ngebantah, gimana kita untuk meluruskan, menjelaskan hal tersebut? Sementara di Islam itu kan dakwah itu tidak hanya bersifat amar ma'ruf saja kan, tapi ada yang namanya nahi mungkar, ya kan? Mencegah kepada kemungkaran. Guru juga kan sama, mendidik itu kan nggak selalu dengan dielus-elus kan. Kadang kalau perlu dijewer ya dijewer. Kalau perlu disetrap ya disetrap kan. Apa berarti dia itu radikal? Kan enggak ya.
Tapi kan karena sayang kan. Nah ini kan fenomena ya yang terjadi hari ini. Ya itu yang jadi masalah itu ketika ada orang-orang yang tidak mengenal Islam, tidak tahu Islam, tapi dia memiliki kemampuan berpikir logika, dia memiliki kemampuan berpikir secara saintifik. Bagaimana kita untuk apa ya menangkal, bagaimana caranya kita menjadi gatekeeping untuk hal-hal seperti itu gitu. Ini banyak, apalagi dalam kajian politik makin banyak yang kayak begitu. Karena kan agama di ranah politik itu kan menjadi satu simbol ya, untuk tidak hanya menarik suara tentunya kan. Oke. Nah itulah yang membuat saya itu hari ini memantik diskusi mengenai kajian-kajian filsafat. Yang menarik lagi ada tokoh influencer kita bilang, sepengetahuan saya beliau itu secara pendidikan tidak sampai level S3 ataupun mungkin profesor, lalu mendalilkan mengenai Islam ini, memahami Islam ini ya. Dia muslim tapi ya dia sholat 5 waktu ya, semuanya baik, tapi sangat kritis, di mana beliau beranggapan bahwa yang namanya kebenaran itu ya, filsafat ilmu itu, paradigma filsafat ilmu itu hanya yang terindrawi saja, sementara yang non indrawi itu tidak, itu hanya sebatas dogma, doktrin atau hal atau klaim teologi semata. Jadi gini maksudnya, dan ini dibantah ya oleh sarjana di sini itu maksudnya ilmuwan muslim, di mana dalam Islam paradigma ilmu pengetahuan atau paradigma kebenaran itu tidak hanya yang terindrawi, tapi yang tidak terindrawi pun itu bisa masuk ke dalam ranah filsafat ilmu gitu kan. Sekurang-kurangnya ada 3 ya dalam perspektif Islamnya. Apa itu yang disebut dengan ilmiah atau saintifik. Jadi kalau kata orang barat, saintifik itu hal yang harus terindra ya. Empiris itu sama dengan terindra. Gimana Pak maksudnya? Maksudnya gini, gula itu manis, bener nggak? Kalau beneran manis, buktiin atau bisa dibuktiin? Bisa dong. Kita coba aja gula. Terindra kan, oleh indra perasa, bener manis, bisa dibuktikan bahwa ketika ada statement gula itu manis, berarti itu kebenaran, bener ya? Nah itu maksudnya, itu terindrawi dan empiris, dan kebenaran empiris itu harus bisa dibuktikan, dirasionalisasikan dengan indra. Lalu kalau kita berbicara hal gaib, bagaimana kita merasionalisasikan hal tersebut? Contoh, benar nggak ada kehidupan setelah kematian? Gimana cara buktiinnya? Atau kudu mati dulu kita tuh? Ya, benar nggak? Harus mati dulu. Cobain Nisa, coba mati dulu gitu, biar nanti udah mati balik lagi gitu, kasih tahu oh ada atau nggak ada gitu. Nggak bisa ya. Itu kan tidak terindra berarti kan. Makanya Islam itu mengenal ilmiah atau ini saya kutip dari kitabnya Lawami'ul Anwar dari Imam Asy-Syafarani, derajat kebenaran dalam tradisi ilmu filsafat perspektif Islam itu yang pertama ada al-hawasus salimah ya. Jadi berdasarkan panca indera yang 5 itu ya, indera penglihatan, pendengaran, penciuman dan sebagainya. Yang kedua, khobarul sodik, kabar yang pasti benar. Nah, itulah yang kita kenal hari ini sebagai sanad kan. Ada sahih, ada sanad yang mutawatir, sampai dengan sanad yang dhaif gitu kan.
Jadi khobarul sodik ini, kabar yang pasti benar ini, inilah yang menjadi tradisi ilmu, tradisi filsafat ilmu dalam perspektif Islam. Makanya dalam kajian ilmu hadis ada yang disebut dengan sanad. Untuk memastikan satu dalil aja kan kita harus men-tracing saha ieu teh, kata siapa ini tuh gitu, sampai dibuktikan kebenarannya yang memang itu tuh tersampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah al-aqlu atau akal. Inilah yang disebut dengan rasional kita ya, rasionalisasinya bisa dirasionalkan dengan akal gitu. Nah, sehingga seseorang yang mengkritik tradisi ilmu ini ya, karena dia anggap bahwa kebenaran itu hanya yang empiris, dan empiris itu hanya sebatas yang terindrawi, maka statement seperti itu kan tentu menjatuhkan. Kalau begitu menjatuhkan apa? Menjatuhkan orang-orang lulusan ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, karena itu nggak bisa dianggap derajat kebenarannya itu tidak sahih berarti, karena tidak terindrawi gitu loh. Ini kan bahaya ya, apabila pemahaman kita tidak sampai kepada level filsafat, entah itu filsafat ilmu ataupun mungkin sejarah, bagaimana perspektif Islam memahami ilmu, ataupun perspektif Barat yang selalu based on scientific ya. Ini yang menjadi keresahan saya, bahwa kita hari ini tuh harus ya, atau teman-teman generasi muda ini tuh harus banyak belajar, karena ya tadi orang-orang pun belajar juga gitu sih, mereka tuh belajar juga, tapi sayang mungkin tanpa guru mungkin ya, sehingga banyak terjadi logical fallacy, kesalahan berpikir secara logika. Nah, ini kan argumentasi-argumentasi yang berbahaya. Jadi hari ini fenomena dakwah itu sudah sampai kepada kajian-kajian yang saya sebut, filsafat ilmu, kontingensi, kausalitas, naturalis, filsafat naturalis, atau lebih-lebih filsafat perennial, filsafat moral dan etika, free will, bahkan lebih-lebih mereka pun sudah bisa menggunakan konsep-konsep subatomik yang terdiri dari partikel-partikel subatomik, proton, elektron, neutron, terdiri dari empat hukum ya, empat hukum yang mengatur alam semesta. Hukum pertama adalah hukum gravitasi, hukum kedua adalah hukum elektromagnetik, hukum ketiga adalah gaya nuklir lemah, hukum keempat gaya nuklir kuat. Ngerti nggak tuh? Kalau bingung orang-orang udah sampai situ bacaannya, ikronya udah sampai ke situ. Di situ mulai mereka berbicara tentang kontingensi, multiverse, konsep-konsep subatomik tadi, dualitas partikel subatomik antara dia bersifat sebagai materi dan gelombang. Apa tuh Pak? Ayo. Apa tuh? Itu yang saya bilang, ini fenomena dakwah yang kita harus paham, kita harus mengerti sampai arah sana, karena tantangannya seperti itu. Kenapa tantangan itu muncul? Ya karena era keterbukaan informasi, era perkembangan teknologi, karena orang-orang hari ini bisa belajar tanpa guru sekalipun, AI, ChatGPT, atau apa gitu. Sementara teman-teman santri kan paham betul, namanya belajar harus dipandu sama guru. Singkat cerita itulah obrolan kemarin itu kayak begitu gitu. Tapi membuka cakrawala berpikir bahwa sekritis itu ya anak-anak sekarang tuh gitu. Mempertanyakan. Ya boleh dibilang obrolan kami kemarin tuh mulai dari membicarakan filsafat kosmologi, filsafat naturalis, sampai ke situ obrolannya. Nanti kita
bicarakan lebih banyak ya terkait fenomena-fenomena. Nah ini yang teman-teman itu perlu diskusi pada akhirnya nanti gitu. Lalu kita kembali ke tema kita ya, bahwa menghadapi tantangan yang semakin berkembang ini tuh ya tidak cukup ternyata dengan kemampuan intelektual based on logika berpikir, rasionalitas, based on curiosity, kekepoan, itu nggak cukup. Pengendalian diri, emotional quotient itu nggak cukup, atau tazkiyah. Tapi dibutuhkan juga kemampuan spiritual quotient. Apa itu spiritual quotient? Spiritual quotient itu adalah kecerdasan di mana kita memahami hakikat ontologi. Nah, apalagi itu ontologi, epistemologi, aksiologi, apa tuh? Jadi spiritualitas itu memahami ontologi dalam filsafat, dasar filsafat ilmu ya, ontologi. Ngomongin si ada, ontologi. Ngomongin sang ada, sang keberadaan. Jadi teman-teman, tentu seperti yang sudah saya sampaikan ya, berbicara dakwah itu berarti berbicara tentang kecerdasan spiritual. Karena yang namanya berdakwah itu ya itu tadi ya. Nabi Ibrahim aja sampai harus dibakar. Nabi Muhammad saja sampai harus dilempari batu dan kotoran. Hanya untuk sekedar memegang teguh kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kita bisa belajar dari era dakwah Nabi Muhammad SAW di 20 tahun pertama gitu. Atau iya di era masa kenabian. Nabi Muhammad itu nggak langsung mendakwahkan masalah fikih, tidak langsung mendakwahkan masalah muamalah, enggak. Tapi apa coba dakwah pertama Rasul itu? Rasul itu pertama kali yang didakwahi itu adalah tauhid. Enggak, Rasul itu tiba-tiba berbicara muamalah, berbicara politik gitu ya. Barulah setelah dakwah tauhid itu, era selanjutnya setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, baru mulai ke dakwah-dakwah selanjutnya kita bicarakan lagi ya. Di situ mulai dakwah politik, dakwah muamalah, dan hal-hal yang sifatnya sosial humaniora yang lain gitu. Pertanyaannya, kenapa Rasul itu dakwah pertamanya itu adalah tauhid? Nah, ini berkaitan nih sama spiritual question, kecerdasan spiritual. Kenapa harus tauhidnya dulu? Balik lagi sama yang saya pertama cerita tadi, ya. Kalau kita nggak punya tauhid, kita itu bakal lebih ingin dilihat orang daripada ingin dilihat Allah. Kalau pengen dilihat orang, kalau orang banyak kita semangat, kalau orang dikit kita loyo. Itu kan? Tapi kalau kita punya kecerdasan spiritual, kita yakin sedikit Allah lihat, banyak Allah juga lihat. Apa bedanya? Kan tujuan kita mencari ridhonya Allah, gitu kan? Jadi sama saja baginya. Dikasih uang, jalan. Nggak ada uang, jalan. Apa bedanya ada uang sama nggak ada uang?
Karena berjalan di jalan dakwah ini, berjuang di jalan dakwah ini kan bukan untuk mencari uang, tapi mencari ridho Allah. Ini kan kecerdasan spiritual. Sementara orang-orang yang tidak memiliki level kecerdasan spiritual, mungkin dia berdakwah ya, tapi semangat dakwahnya itu untuk menambah followers, untuk mencari engagement. Kalau hari ini mah ya kita berbicara dunia digital, atau semangat dakwahnya itu ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan berwibawa, ingin dianggap ustad, ingin dianggap anak pesantren gitu kan. Allahnya nomor 10 kemarin. Benar loh itu loh. Kadang kan teman-teman juga kadang suka lupa kan. Kalian datang ke sini kan dianggapnya ya ini formalitas sebagai seorang santri ya harus datang ke majelis ilmu gitu kan. Lupa bahwa kalian datang ke sini itu harusnya bukan karena santri, tapi karena Allah ridho gitu. Ya kan? Kadang sok lupa gitu nanti. Ya. Jalan dari rumah ke sini teh nganggapnya teh ya udah mau bermajelis. Atau ya namanya orang lagi belajar ya harus belajar gitu. Lupa esensi sejati belajar itu kan untuk bermakrifat pada akhirnya, agar dengan ilmu pengetahuan ini kita semakin yakin, patuh, semakin mengenalnya intinya kan, semakin ya kenal gitu. Jadi orang kalau sudah kenal Allah, sudah bermakrifatullah, dia akan menumbuhkan kecerdasan spiritual pada akhirnya. Kan kalau kata logika manusia, sedikit rugi, banyak itu untung, gitu kan? Bener nggak sih? Saya ngasih uang 1.000, sedikit kan? Untung rugi dong. Kalau hitung-hitungan matematis ya. Tapi saya ngasih 1 juta, untung rugi. Untung, karena jumlah kan. Tapi kalau paradigma spiritual kan beda. Yang punya uang 1.000 sama yang punya uang 1 juta lebih bahaya mana dalam paradigma spiritual? 1 juta, karena apa? Hisabnya lebih banyak, gitu kan? Ya enggak? Nah ini adalah logika-logika yang kadang logika intelektual itu terbantahkan oleh logika spiritual. Ini contoh menarik lagi, ada satu lagi nih ya. Ini saya robekin ini ya kertasnya. Ini materialnya apa? Kertas kan? Sekarang bandingkan. Ini materialnya apa? Besi. Sekarang gunakan logika kalian. Kertas sama besi, mana yang lebih kuat? Besi kan? Kertas ini kan elemennya atau material yang mudah rusak, ya enggak? Itu logika intelektual, ya. Tapi logika spiritual itu beda. Berarti udah dapat jawabannya tadi ya, mana yang lebih kuat? Ini lebih kuat ya. Sekarang apa persamaan antara jam tangan ini dan kertas ini? Apa persamaannya? Sama-sama punya saya. Sekarang saya akan lipat kertas ini. Saya akan lipat. Dan saya akan simpan baik-baik di dompet saya. Lalu dompet saya akan saya simpan lagi di lemari. Sementara jam tangan ini saya akan minta Ridwan buat hancurin. Jadi sekarang logikanya gimana? Mana yang lebih kuat? Jam tangan ini atau kertas ini? Kertas ini kan? Ini logikanya bisa berubah-ubah begitu ya. Ya logika spiritual atau
logika ketuhanan itu, logika transenden itu nggak bisa diilmiahkan oleh logika manusia. Sekarang kan alam raya semesta ini kan punya Allah kan, ya suka-suka Allah dong. Jadi walaupun kata kita ini paling kuat, kalau Allah mau hancurin ya hancur aja. Gitu loh. Logika itu pun termasuk ya dengan ya tadi, hitung-hitungan tadi umpamanya. Ya kata logika manusia masih juta teh untung, itu kan kata siapa? Boleh jadi cek Allah mau mudarat teh. Punya uang 1 juta, kita bisa aja main gitu kan. Atau jajan hal-hal yang dimudorotin umpamanya. Kalau punya uang 1.000 makan aman ya. Mau jajan maksiat juga gimana? 1.000 boga duit oge gitu loh. Nah, jadi kecerdasan spiritual itu adalah modal awal kita untuk menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Jadi menjadi generasi rahmatan lil alamin itu gak cukup dengan modal kecerdasan intelektual aja, gak cukup beneran. Kemampuan mengendalikan diri ya jelas. Tapi sekarang kan koruptor itu kan mereka pinter-pinter ya Tuhan. Intelektual mereka kan ada yang S2, S3 itu kan. Mereka bisa mengendalikan emosi mereka ya jelas bisa, ya kan? Mereka bisa bermain peran di situ kan. Dalam ilmu komunikasi ada yang namanya dramaturgi. Jadi panggung depan, panggung belakang itu kan bisa beda orang itu kan. Saya sih panggung depan, saya depan kalian kayak begini kan, berbaiki ngisi majelis ilmu. Tapi kan panggung belakang yang tidak diketahui kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kan siapa diri ini sebenarnya kan. Gimana kita berlumuran dosanya, berlumuran maksiatnya, itu kan. Tapi apakah saya di depan sini bisa mengendalikan diri? Ya bisa dong, makanya bisa berbicara di depan juga ya kan. Koruptor juga sama kan, makanya dia bisa jadi direktur, bisa jadi CEO, makanya gitu ya. Tapi karena mereka nggak punya kecerdasan spiritual, mereka nggak yakin bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha menghisab. Pada akhirnya ada kesempatan dikit, ya udah tilep tuh duit, kan gitu pada akhirnya ya. Jadi kecerdasan yang hakiki itu adalah keseimbangan antara your intelligent atau intellectual question, emotional question, dan spiritual question. Maka harapannya dari kita sudah memiliki ketiga kecerdasan itu, maka motivasi itu yang mudah-mudahan kita tanamkan agar kita menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Generasi rahmatan lil alamin masih simpel cara berpikirnya teh. Saya datang jauh-jauh ya ke pesantren ini. Apa motivasinya? Allah suka, udah beres. Yang penting Allah suka, Allah ridho, udah lakuin aja. Mau ada orang, nggak ada orang, mau dikasih duit, nggak dikasih duit, maju aja. Tapi rugi ya tuh, Pak. Datang jauh-jauh, bensin tega gantian, nyata nana. Da Allah maha menghitung. Sebesar zarah pun kan dihitung, ada catatannya. Tapi kan Pak, yang ngedengerin juga sedikit Pak. Nana. Saya tidak butuh banyak didengarkan orang. Yang saya butuhkan mah Allah ridho atas apa yang saya lakukan ini. Kan kita nggak tahu ya. Kalau kita menggunakan spiritual intelligence tadi, kecerdasan spiritual kita, boleh jadi dari yang sedikit inilah yang akan menghasilkan perubahan-perubahan besar di kemudian hari. Kan nggak tahu aja. Pising Ridwan deh calon presiden 10 tahun lewat gak apal sih. EJT menteri. Engke mah teu apal orang teh. Ya. Boleh jadi kan kalian jadi orang besar nanti itu kan karena hal-hal kecil seperti ini, boleh jadi. Ya kan? Itu yang dari dulu nggak pernah saya remehkan gitu loh. Ya sekarang mah Anissa sebagai santri gitu kan, iya. Besok nggak tahu.
Besok mungkin Anissa yang meneruskan perjuangan ini, gitu kan? Tidaknya mudah-mudahan kita sebagai guru sudah memberikan contoh keteladanan yang baik, gitu. Membekali kalian itu tidak hanya cerdas secara pemikiran, mampu mengendalikan emotional question tadi, kecerdasan emosional, tapi juga dibarengi dengan kecerdasan spiritual. Dan itulah modal awal untuk berdakwah dan modal awal untuk menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Karena orang itu kalau dia udah merasa ditatap oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, maka ingat hadis qudsi, apabila aku mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi matanya, yang dengan itulah dia akan melihat. Aku akan menjadi telinganya, yang dengan itulah dia akan mendengar. Dan dia akan mewarisi sikap-sikap semesta tadi. Allah Maha Penyayang, ya dia juga pasti akan selalu bersikap penuh kasih sayang pada akhirnya. Allah Maha Rahmat, ya kita pun akan mewarisi sifat rahmat tadi, gitu. Sekarang pertanyaannya, untuk apa berjuang menjadi generasi rahmatan lil alamin? Ya biar Allah suka, udah beres. Cuma kan masalahnya kita nggak pernah pengen caper di hadapan Allah, itu aja masalahnya, mana? Ya, kita mah capernya ke orang yang kita taksir, kan gitu. Sok lihat kalau ada orang yang kita taksir, umpamanya ngajak ketemuan, kan kemudian kita baju aja kita pilih, kemudian mana nih baju yang paling bagus buat ngedate gitu, umpamanya lah ini mah gitu. Mana nih sepatu yang paling bagus, mana nih parfum yang enak gitu, main anu tengerakeun. Itu sama manusia kayak gitu, sama Allah nggak pernah kayak gitu kan, pengen caper gitu, pengen pujian gitu. Makanya Rasul itu dakwah pertama yang dia lakukan ya tauhid, memperkenalkan dulu siapa Tuhan gitu. Apa sih la ilaha illallah itu apa gitu. Biar mudah-mudahan ketika kita sudah kenal Allah, ya mudah-mudahan kita mau gitu loh. Beberiheun gitu orang teh gitunya salilah hirup di dunia teh. Bobolokat dosa kayak dipikanya tetap dikasih makan, dikasih rezeki jang ngopi, di ongkosan meh bisa datang ka dieu. Bobolokot kudoraka kayak kan, kita terduduk di sini, sepanjang terdudukan malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang sedang bermajelis ilmu. Ya, menjadi generasi rahmatan lil alamin itu tidak butuh alasan apapun. Pada akhirnya yang penting Tuhan yang maha baik sama kita ridho, udah cukup, udah gitu ya. Ya nggak panjang-panjang. Ini sebagai pengantar kajian tematik kita ke depan. Mungkin selanjutnya kita akan banyak mendiskusikan fenomena-fenomena yang muncul khususnya dalam konteks dakwah. Tapi sekali lagi teman-teman, saya mengajak ya ke diri saya khususnya, juga ke teman-teman semua untuk ya kembali untuk memupuk semangat ini ya, mungkin semangat bertolabul ilmi. Karena pada akhirnya nanti ya dari semangat inilah mudah-mudahan dari ilmu inilah mudah-mudahan yang akan menjadikan kalian generasi-generasi yang rahmatan lil alamin tadi gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya tentu saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi trigger ya, trigger untuk Iqra terutama ya, karena kan ayat pertama yang turun kan Iqra baca gitu loh ya. Terutama mengingat fenomena yang kita hadapi hari ini tuh adalah saya nggak kehabisan kata-kata kan gitu ya. Baik teman-teman, saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi